Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika itu keren. Apa kabar? Aku doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Selalu berbakti pada orang tua supaya kelak menjadi anak soleh. Pembahasan kita pada kali ini yaitu bentuk-bentuk pecahan. Jangan lupa subscribe channel Min Kaimana, dalamnya terdapat banyak matematika pembelajaran. Like, comment, and share. Pecahan. Masih ingat pecahan? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Materi inti kita yaitu bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu pecahan pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 1/2, 2/3, 3/5, 5/8. Pecahan tidak murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 9/8, 12/8, 24/12. Pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Mana bilangan bulat? Bilangan bulat adalah 1. 1/2 merupakan pecahan biasa. 2, 3/7, 3, 5/3. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 0,3. 0,25, 0,125. Ingat di belakang koma tidak boleh dipecah puluhan maupun ratusan. Desimal merupakan pecahan dengan berpenyebut 10, 100, dan 1000. Yang keempat adalah persen. Persen merupakan bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Ditulis dengan lambang persen. Contohnya 20%, 50%, 70%, dan seterusnya. Oke, 1. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000. Contoh soal 3/5 kita akan rubah menjadi pecahan desimal. Ingat, kita rubah penyebutnya 10, 100, dan 1000. Penyebutnya kita rubah 10, maka kita harus kalikan berapa? 2. Bila penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya harus dikalikan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6/10. Untuk mendapatkan pecahan desimal, kita harus bagi. 6 dibagi 10 tidak bisa. Kenapa? Karena lebih kecil daripada 10. Maka dia harus panggil temannya 0. 60 dibagi 10, untuk menandakan 0 sebagai pinjaman kita taruh 0, 60 dibagi 10 sama dengan 6. 6 dikali 10 sama dengan 60, dikurangkan sama dengan 0. Maka hasil dari 6 dibagi 6/10 itu sama dengan 0,6. Soal nomor 2. 3/4 kita harus rubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000. Yang paling dekat berapa? Ya, 100. Kenapa tidak 10? Karena dikali 2 hasilnya 8. 4 dikali 3, 12. Kalau 4 dikali berapa menjadi 100? Dikali 25. 3 pun seperti itu, harus dikali juga dengan 25. Hasilnya berapa? 75. 75/100 bila dibagi seperti pada contoh di atas, itu hasilnya 0,75. Soal yang ketiga, 1/8 kita rubah penyebutnya menjadi 1/1000. Berapa untuk mendapatkan 1000?
maka 8 harus dikali dengan 125. Bila penyebutnya dikali 125, maka pembilangnya sama. Berapa hasilnya? 125 per 1000 itu sama dengan 0,125. Nomor 2, kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000 juga. Contoh soal, perhatikan 0,6 sama dengan berapa? 6 per 10. 6 per 10 kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Soal kedua, 0,75. 0,75 kita rubah menjadi pecahan biasa sama dengan 75 per berapa? Per 100. Kenapa? Karena kita lihat di belakang koma, kalau ada dua angka menandakan 100, kalau satu angka 10. Maka 75 per 100 itu kita sederhanakan menjadi berapa? 3 per 4. Soal ketiga, 0,375. Kalian sudah tahu belum? Berapa hasilnya ini? 0,375. Ya, hasilnya 375 per 1000. Kenapa 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. 3 angka itu menandakan 1000. Sama dengan berapa? Hasilnya adalah berapa? Ya, coba kita bagi dulu. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. 8 kali 125 sama dengan 1000. 1000 dibagi 1000 dikurang 1000 sama dengan 0. Hasilnya berapa? 3 per 8. 375 dibagi 125 bagaimana Pak Guru? Sama caranya. Oke, hanya dibolak-balik saja. Tugas 3.17. Ada 4 soal, kalian kerjakan. Soal nomor 1 dan 2. Rubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 3 dan 4. Rubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nomor 3. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tidak semua pecahan biasa dapat dirubah menjadi pecahan campuran. Contoh 3 per 7. Kenapa 3 per 7 tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Bisa dirubah menjadi pecahan apa? Pecahan desimal. Yang bisa dirubah menjadi pecahan campuran, kita balik 7 per 3. Ya, kita bagi dulu ya. 7 dibagi 3 sama dengan berapa? 3 dikali berapa hasilnya? Yang mereka itu 7 adalah 2. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 2 kita tulis sebagai bilangan bulatnya, kita tulis. Sisanya 1. Dan penyebutnya 3 kita pindahkan. Hasilnya 2, 1 per 3. Contoh yang kedua. Dan simak baik-baik. 7 kurang 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 4 dikurang 3. 3 dapat dari mana penyebutnya tadi? Sama dengan 1. Kita lihat prosesnya berapa langkah. Kita hitung. 7 dikurang 3 itu langkah pertama. 4 dikurang 3 langkah kedua. Maka hasilnya adalah 2. Itu kita taruh di bilangan bulatnya ini. 1 adalah sisanya. Kemudian 3 penyebutnya kita pindahkan. Hasilnya sama kan? Ya, kalian gunakan cara mana yang lebih mudah. Bapak Guru mudah semua. Nomor 4, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran itu yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Mana bilangan bulatnya? Sudah Pak Guru jelaskan. 2 sebagai bilangan bulat, 1 per 3 adalah pecahan biasa.
Contoh soal 21/3 kita rubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya 7/3. Dapat dari mana Pak Guru? Dapat dari 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7. 3-nya kita pindahkan saja penyebutnya. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa. 7/3 tidak bisa disederhanakan karena tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian 7/8/4. Kita gunakan cara ya. 4 dikali 7 itu ditambah dengan 8. Hasilnya 36/4. 4 dari mana? Kita pindahkan penyebutnya. Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi 4. Hasilnya adalah 9/1. Oke, hanya dibolak-balik saja. Tugas 3.18. Ada 4 soal. Kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang nomor 3 dan 4 tugasnya rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nomor 5. Nomor 5 kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yaitu kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Contoh soal 1/2 kita rubah menjadi pecahan menjadi persen. Berapa hasilnya? 50%. Kok bisa 50% Pak Guru? Ya, perhatikan prosesnya. Kita rubah penyebutnya menjadi 100. Maka 2 dikali berapa? Hasilnya 100. Dikali 50. Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilang harus dikali 50. Berapa? 50/100. 50/100 itu menunjukkan 50%. Nomor 2. 3/4. Nah, kita harus rubah penyebutnya 100. Dikali berapa? Tahu tidak? Ya, dikali 25. Pembilangnya juga dikali 25 ya. Jangan lupa, tidak boleh berbeda. Sama dengan 75/100 sama dengan 75%. Nomor 6 kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Simak baik-baik. Dengan mengubah penyebutnya menjadi 100 juga. Contoh 25% itu bila dirubah menjadi pecahan biasa berapa? 25/100. 25/100 apakah bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi dengan 25. Hasilnya 1/4. Soal nomor 2. 40% itu berapa? Ya, betul. 40/100. Sama dengan berapa? 2/5. Hasilnya 2/5 dapat dari 40 dibagi 20 dan 100 dibagi 20. Tugas 3.19 ada 4 soal. Kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Itu pecahan biasa rubah menjadi persen. 3 dan 4 persen rubah menjadi pecahan biasa. Demikian materi kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Rajin mengaji dan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.